Good morning APH dan TPJ. Welcome back to Football Morning Show bersama gua Hanif Tamrin, dan kita akan kembali menemani kalian dalam perjalanan kalian menuju sekolah, kampus, aktivitas bekerja dan lain sebagainya di pagi hari ini untuk bisa tetap terupdate dengan berita-berita terbaru dari klub kesayangan kalian masing-masing. Dan tentunya gue ada di sini mencoba untuk konsisten dan terus menghibur kalian dari pagi hari pas ketika kalian masih seger-segernya gitu kan, sehingga kalian bisa semangat, guanya juga bisa semangat dengan berita-berita yang positif dari seluruh klub kecintaan kita bersama. Iya. Oke. Dan di menu pagi hari ini banyak banget ternyata update-update yang lagi memicu perbincangan ya dari kita semua, dan gue akan mengawali untuk merepresentasikan salah satu juga klub yang mungkin bukanlah bagian dari tradisional tim-tim yang punya kebintangan luar biasa. Sekarang kita akan mewakili suara para fans Newcastle United. Let's go. Oke, di pagi hari ini kemarin gue membaca bahwasannya akhirnya setelah pergerakan yang luar biasa dari para rival-rival di top 4, Liverpool dengan market yang cukup cepat ahead of time, Manchester City juga gitu, banyak sudah menyelesaikan bisnis-bisnis mereka dalam mengakuisisi pemain. Arsenal juga mulai kelihatan pergerakannya, MU bikin Matthias Cunha datang. Akhirnya sekarang setelah akuisisi Anthony Elanga dengan mahar yang cukup mahal, kini Newcastle United dengan ambisius memberikan penawaran resmi sebesar 65 juta pound untuk salah satu striker yang juga tengah diperebutkan oleh banyak klub besar, Hugo Ekitike. Ini adalah striker dari Eintracht Frankfurt yang tampil cukup terengginas sebenarnya di musim kemarin. Dia adalah produk akademi dari PSG, lulusan PSG, tidak mendapatkan menit bermain, akhirnya memilih untuk mencoba pelabuhan di Liga Jerman, di Bundesliga, dan tampil cukup ciamik. Nah, ini adalah beberapa statistik yang sudah dia raih pada musim lalu. Dia tampil sebenarnya cukup konsisten dengan torehan gol yang cukup signifikan. 48 pertandingan sudah dia mainkan, 22 gol tercipta. Ini adalah salah satu musim terbaiknya dia pada musim lalu dengan torehan 20 gol plus, dan juga membuat 12 assist. Nah, yang unik dari gaya permainan seorang Ekitike ini juga cukup fluid, tidak hanya sebagai seorang target man, tapi dia juga mampu memberikan dimensi permainan yang berbeda selain sebagai striker ortodoks. Jadi itu alasannya juga memang banyak sekali tim-tim yang mengincar dia, termasuk salah satunya Liverpool, juga kemarin sempat dikonsider oleh Manchester United gitu kan. Dan penawaran ini akan memicu namanya merry-go-round di posisi striker, karena kemanapun pemain yang tengah diincar berlabuh itu akan berimbas kepada tim yang lain. Contoh, Arsenal sekarang tengah progres bersama Gyökeres. Asumsi misalnya Gyökeres resmi ke Arsenal, berarti kan posisi strikernya udah fix satu nih, terisi. Sisanya berarti memperebutkan nama-nama yang tertinggal, kayak misalnya Ekitike, Osimhen, kemudian Vlahovic, kemudian Oli Watkins. Kemarin sempat juga Matteo Retegui dari Atalanta akhirnya pindah ke Arab, dan opsinya akan semakin sedikit. Jadi mulai akan terjadi pergerakan dari tim lain untuk segera memastikan target-target mereka, karena beberapa pemain sudah memilih pelabuhan terakhirnya. Dan tentunya bid secara resmi yang disampaikan oleh Newcastle terhadap Ekitike ini menjadi sebuah awal untuk melihat apakah akan ada bidding war yang tercipta untuk Ekitike dari Newcastle dan Liverpool yang kabarnya juga mengincar tanda tangan seorang Ekitike. Karena masih ada gap yang cukup jauh dari supply dan demand, karena requirements dari Frankfurt itu adalah permintaannya sekitar 85 juta pound sterling. Kalau di konversi ke euro itu hampir 100 juta euro. Memang sebuah harga yang fantastis untuk pemain yang memang baru tampil terengginas satu musim aja. Tapi mengingat beratnya pasar market striker di Eropa saat ini, jarang sekali talent yang bagus, itu akan membuat memang harganya jadi melesat. Nah, kita lihat apakah Liverpool akan bereaksi, karena sebenarnya dengan dikeluarkan statement resmi penawaran dari Newcastle ini, itu
striker-striker yang lain dan agen-agen yang ini mulai bergerak nih, karena Gyökeres sudah hampir pasti ke Arsenal kemarin, akhirnya mereka tidak melanjutkan atau stall negosiasinya dengan Benjamin Sesko. Nah, uniknya sekarang agennya Benjamin Sesko menawarkan jasa kliennya ke Liverpool dengan asumsi Newcastle nanti mengambil Ekitike. Nah, yang gue bilang merry-go-round, seperti efek domino, satu pemain pergi ke sebuah klub, jadinya pergerakan itu akan mulai dinamis gitu. Kita lihat nanti seperti apa kurang lebih hasil yang akan didapatkan oleh Newcastle dengan penawaran resmi ini, apakah akan diterima atau tidak. Nah, uniknya karena memang kan sebenarnya Newcastle ini sudah memiliki striker yang juga tampil sangat terengginas musim lalu, itulah Alexander Isak, yang uniknya juga diincar oleh Liverpool, tapi memang permintaan harga transfernya itu terlalu tinggi, 150 juta pound sterling, dimana itu mungkin harga yang hampir mustahil bisa dikeluarin oleh Liverpool atau tim-tim lain, kecuali mungkin yang mungkin ngebayar segitu, mungkin kata gue PSG lah mungkin, atau Real Madrid gitu, barangkali masih punya kemampuan finansial mengeluarkan mahar transfer seperti itu. Apakah akan terjadi? Gue juga agak question mark. Apabila memang benar ternyata Ekitike bisa didatangkan oleh Newcastle, ini akan membuat persaingan menuju 4 besar di Liga Inggris musim depan semakin ganas, my friend. Karena kita lihat kurang lebih seperti apakah idealnya formasi apabila Newcastle juga kedatangan seorang Hugo Ekitike, karena dia juga sudah punya Alexander Isak, dia juga udah ada Anthony Gordon, baru aja dia mendatangkan Elanga yang tampil bagus banget bersama Forest musim lalu. Jadi kurang lebih karena kita melihat historicalnya Eddie Howe ini juga pernah memainkan formasi 4-4-2 tradisional bersama Bournemouth, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke 4-4-2, karena nggak mungkin pemain yang didatangkan seharga di atas 65 juta pound sterling itu ditaruh di bangku cadangan, dan nggak mungkin juga Alexander Isak itu menjadi cadangan. Ini akan menjadi sebuah dilema dan sebuah masalah positif yang harus diselesaikan oleh Eddie Howe, karena kan ya good problem mendingan lebih lu dapetin good problem daripada bad problem. Menurut gue sih ini good problem, lu punya dua striker yang sama bagusnya, dan logiknya 4-4-2 bisa diterapkan oleh seorang Eddie Howe untuk bisa mengakomodir Ekitike dan juga Alexander Isak bermain bersamaan gitu dengan formasi 4-4-2 ya. Gordon di kiri, di kanan Elanga, Sandro Tonali sama Bruno Gimenez menjadi duet di lini tengah, dan juga back four-nya tetap sama Livramento, kemudian ada Dan Burn dan juga Fabian Schär dan Sven Botman gitu kurang lebih. Nah, ini yang menarik nanti, apakah perjudian untuk main 4-4-2 misalnya untuk mengakomodir kedua egonya ada di satu tim akan berimbas terhadap permainan dari Newcastle United. Terakhir kali ada tim yang juara dengan formasi 4-4-2 di Liga Inggris itu adalah Leicester City, my friend, dan technically itu juga dia masih sering mengganti 4-4-2 dengan 4-2-3-1 atau 4-5-1 gitu. Ketika misalnya Okazaki-nya ditarik, ya akhirnya dia main 4-5-1, dan ya itu udah beberapa saat yang lalu gitu, dan let's see apakah ini bisa menjadi kenyataan. Nah, menurut gua Newcastle punya financial power untuk mewujudkan transfer ini, dan kita lihat seberapa jauh gap nanti antara supply dan demand. Lanjut, ini juga masih ada di perbincangan bursa transfer di posisi striker, dan menariknya ada kejadian yang lumayan mencengangkan gitu ya dari proses transfer seorang Victor Osimhen. Nah, ini juga nih Osimhen, my friend. Osimhen ini kan salah satu striker yang memang banyak diincar oleh seluruh tim-tim besar, dan uniknya ini udah terjadi 2 musim terakhir. Karena dia sebenarnya kan secara de facto ini memiliki release clause seorang Victor Osimhen ini ya. Osimhen memiliki release clause yang valid untuk tim di luar Italia dengan harga 75 juta euro. Jadi tim-tim dari luar Italia itu bisa langsung membeli seorang Victor Osimhen apabila menawarkan mahar transfer sebesar 75 juta euro. Dan itu kan sebenarnya memang udah dieksplor oleh beberapa tim Inggris, cuman terbentur dari sisi permintaan gaji yang
Bahkan permintaan gajinya ada di level bracket Mo Salah di Liverpool, which is 400.000 pound per pekan. Bahkan juga menyamai member-member sama gajinya Erling Haaland yang ada di Manchester City, hampir member-member ke 500.000 per pekan. Nah, uniknya setelah negosiasi yang panjang, dia menolak penawaran dari Saudi Arabia, dari Al Ahly yang merupakan preferensi dari Napoli untuk melepas dia karena dibayarnya langsung full 75 juta euro di depan, dan dia preferensinya adalah tetap melanjutkan untuk bermain di Galatasaray, di mana kesepakatan personal sudah tercapai. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah ini Galatasaray minta lagi nih, karena gue mau bayar 75 juta euro, tapi boleh nggak in installment, dalam artian nyicil. Jadi proposal yang ditawarkan oleh Galatasaray adalah gue bayar 40 juta euro di depan, tapi bisa nggak sisa 35 juta euronya gue cicil. Nah, itu membuat Napoli quote unquote kesel. Dia maunya ya klausa di kontraknya 75 juta euro, ya lu tebus aja. Nah, akibat ini Napoli minta lagi nih nego. Kalau lu nggak mau bayar di depan, lu maunya nyicil, gua maunya lu masukin klausa itu adalah percentage of future sales. Jadi dia minta 20% dari bagian uang transfer Victor Osimhen ke depannya apabila dijual. Jadi misalnya gini nih, oke, lu boleh nyicil deh. Tapi let's say 2 tahun ke depan Victor Osimhen dibeli oleh Real Madrid sebesar 80 juta euro. Nah, berarti dengan klausa itu Napoli berhak 20% atas 80 juta euro tersebut. Ya, kalau 80% berarti sekitar 16 juta euro kalau maharnya 80 juta. Nah, klausa ini yang insist dimasukkan oleh Napoli ke dalam kesepakatan antara Galatasaray dengan Osimhen. Nah, ini yang sementaranya sampai saat ini tuh Galatasaray belum mau menerima. Jadi akhirnya ini agak sedikit stuck, dan ini membuka peluang, uniknya membuka peluang untuk tim-tim lain bisa swoop in dan akhirnya bisa memiliki opportunity untuk bisa mendapatkan tanda tangan seorang Victor Osimhen, karena marketnya memang fluid banget. Every single delay decisions atau misalnya kesepakatan yang namanya negosiasi ya, kalau pasti ada satu yang batu, ada yang mau fleksibel, ada yang batu dan segala macam. Dan setiap kali negosiasi itu ada poin-poin yang tidak disepakati, itu adalah momen untuk agen akan nyebarin ke tim-tim lain untuk bisa mengupdate situasinya. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak gua nih agennya Osimhen, gua akan ngupdate tim-tim lain yang juga tertarik sama jasa klien gua apabila ada klausa-klausa yang memang tidak tersepakati atau ada kemungkinan negosiasi transfernya batal. Nah, ini menurut gua akan dijadikan shots oleh banyak sekali tim yang mungkin masih mengincar jasa seorang Victor Osimhen. Antara lain menurut gue yang logis untuk pemain-pemain atau destinasi Osimhen bisa pindah itu hanya sedikit, karena hanya sedikit tim yang bisa membayar gaji dia. Antara lain menurut gue Liverpool bisa. Liverpool punya financial power untuk bisa membayar baik klausa pemutusan kontraknya Osimhen sebesar 75 juta euro dan membayar gajinya. Karena let's be honest, dengan hilangnya gap yang harus diisi dengan kehilangan seorang Diogo Jota, dan dia pasti akan preferensinya menjual Nunes di bursa musim transfer panas ini, itu dengan hilangnya dua pemain itu mendatangkan seorang Osimhen itu logis banget untuk Liverpool. Tapi apakah cocok? Itu another questions gitu. Itu nomor 1 menurut gua. Nomor 2 menurut gue yang mungkin adalah Manchester United, my friend. Kenapa? Karena United tuh butuh banget striker yang senior dan kelas dunia untuk bisa leading the lines. Karena kan realitanya sekarang kita semua tahu bahwasannya Rasmus Højlund itu flop gitu, dan Joshua Zirkzee menurut gue butuh waktu untuk bisa langsung lead the line untuk Manchester United. Sementara United butuh hasil yang instan dan butuh pemain senior. Cuman permasalahannya untuk United menurut gue mereka sangat bergantung terhadap departure. Jadi Jadon Sancho harus keluar dulu, Marcus Rashford harus keluar dulu. Anthony menurut gue relatif lebih gampang karena sebenarnya gajinya nggak sebesar kedua pemain yang gue sebutin sebelumnya. Jadi intinya dapetin uang transfer lah dari Anthony. Kalau Malaysia menurut gue nggak terlalu penting lah gitu, karena gaji nggak terlalu signifikan, biaya transfer juga pasti nggak terlalu besar.
mungkin next yang bisa menjadi lumbung untuk dia dapetin duit dari bursa transfer itu adalah penjualan Garnacho. Cuman kan sekarang ya Ineos ini ngadi-ngadi menghargai Garnacho setinggi langit, sementara di market dia nggak ada peminatnya yang mau bayar segitu untuk Garnacho gitu. Jadi emang sayangnya di United sebenarnya menurut gue ini logis, cuman ya mereka harus menunggu dulu banyak pemain untuk keluar sebelum akhirnya bisa ikut dalam persaingan mendapatkan tanda tangan seorang Victor Osimhen jika memang ada sedikit peluang yang terbuka gitu. Sayang banget. Dan bahkan sebenarnya menurut gue Arsenal masih mungkin apabila, nah ini kan terakhir update-nya itu kan Gyökeres hampir pasti karena akhirnya agennya Gyökeres ngalah nih. Ya udah gue nggak akan ngambil percentage signing on fee atau komisi terlalu besar dari transfer ini biar segera terjadi. Tapi yang ngadi-ngadinya sekarang Sporting yang minta naik lagi nih. Oke, karena agennya udah sepakat untuk nggak akan ngambil komisi terlalu banyak, lu bayar tambah dong. Jangan cuman 60 plus 10 juta, dia minta tambahan lagi 10 juta jadi 80 juta totalnya. Akhirnya ini juga ya kita lihatlah seberapa jago negosiasi seorang Andrea Berta dalam menangani presiden dari Arsenal yang presiden dari Sporting yang emang agak sedikit terluka egonya gitu karena Gyökeresnya tuh strike ya, dia lebih kepada ngambek, nggak mau kembali ke sesi latihan. Dan menurut gua apabila ini berlarut-larut nggak menutup kemungkinan nanti Arsenal juga swoop in gitu, kan dia ngitung-ngitung nih berapa nih Osimhen 75 juta euro, Gyökeres mintanya 80, oke gue untung 5 juta euro. Permintaan gaji Gyökeres berapa? Dan kalian harus tahu gajinya Gyökeres itu cukup mahal loh, gitu. Nggak murah juga gajinya dia. Nah tinggal hitung-hitungan. Nah apabila nanti ketemu kesepakatannya, nggak menutup kemungkinan sebenarnya Arsenal juga bisa swoop in. Dan terakhir menurut gue yang bisa beli itu juga adalah PSG, karena PSG punya uang dan financial power. Apakah dia memiliki urgensi untuk membeli Osimhen? Karena sebenarnya setahun yang lalu juga sempat dikait-kaitkan tapi akhirnya nggak kejadian gitu. Urgensinya mungkin nggak sebesar dua tim lain yang gue sebutin. Bahwasannya United butuh striker banget, Liverpool butuh striker banget, Arsenal butuh striker apalagi. Tiga tim ini tuh butuh banget gitu. Jadi ini akan menjadi window opportunity buat ketiga tim itu bisa akhirnya untuk memanfaatkan situasi apabila memang nanti Napoli keras kepala dan tidak ingin bernegosiasi, tetap meminta klausa percentage of future transfer fee di insert dalam kesepakatan bersama Galatasaray. Dan itu dia dua update teranyar dari posisi striker di transfer market baru-baru ini, seenggaknya sampai kemarin. Dan sebelum kita masuk ke tema berikutnya yaitu adalah Viral of the Week, gue punya segmen baru adalah yang viral lagi nih minggu ini. Gue pengen memberikan sedikit announcement dulu dan juga apresiasi untuk teman-teman yang udah memberikan komen positif di kolom komentar di 3 video terakhir. Thank you so much, itu ngasih gue sedikitnya energi untuk bisa terus konsisten buat konten dengan format seperti ini. Dan untuk bisa bikin visibility-nya lebih gede lagi, gua pingin bikin sebuah kompetisi. Itu adalah kompetisi untuk teman-teman Clipper. Nah ini dia, jadi akan ada Clipper Competition untuk konten-konten yang ada di channel YouTube gua dengan total hadiah dari personal gua akan memberikan hadiah total berupa 5 juta rupiah. Syaratnya gampang banget sebenarnya. Syarat dan ketentuannya itu tinggal bikin atau potong video gue sebanyak-banyaknya yang bisa kalian post di akun TikTok kalian masing-masing, para Clipper. Tinggal sertain hashtag Hanif Tamrin atau anti percaya jinx setiap kalian ngepost klipnya kalian, potongan-potongannya gitu. Kenapa? Biar kita tinggal gampang nge-tracknya gitu ya gitu. Nah periodenya 16 Juli sampai 16 Agustus. Dan akan ada 3 akun yang klipnya mencapai 1 juta views itu dan masuk ke FYP gua akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah langsung dari gua gitu. Dan ada 4 orang yang mencapai 500.000 views dan masuk FYP gua akan langsung mendapatkan hadiah 500.000 ya. Nah nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada yang achieve 500.000 atau 1 juta views, gua akan tetap mengeluarkan total hadiah yang sama sebesar 5 juta rupiah totalnya untuk 7 video dengan penonton atau views tertinggi ya. Nanti kita akan umumin di sosial media gua tanggal 17 Agustus 2021
25. Nah, harapannya dengan bikin Clipper Competition jadi kalian bisa dapetin visibility, jadi orang-orang di TikTok lumayan tahu gitu kan. Bahwasannya setiap pagi sekarang gua nganterin kalian untuk ngobrol-ngobrol tentang sepak bola, dan lebih banyak lagi teman-teman yang tahu tentang program Football Morning Show. Oke, itu dia. Dan berikutnya di segmen Viral of the Week kita akan membahas sebuah insiden yang lagi hangat sekali diperbincangkan, itu adalah Lamine Yamal kembali dengan kontroversi ya. Jadi kawan kita ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Waduh. Jadi dia bikin party nih guys, private party, di mana ada kurang lebih 200 undangan, dan ini tidak boleh bawa handphone. Jadi kurang lebih undangannya tuh selebriti, teman-teman dekatnya dia, rekan tim di Barcelona, atau para pesohor-pesohor lah ya yang ada di kisaran circle-nya Lamine Yamal ya, untuk datang ke acara private party dia yang ke-18 tahun gitu. Cuman yang menjadi perbincangan atau menjadi perdebatan atau menjadi kontroversi adalah, jadi dia nyewa IO, mungkin ini nyewa IO nih ya, anggaplah gitu, gue berbaik sangka lah malam ini Yamal, nyewa IO untuk bisa bikin partinya ini dope gitu ya, keren, party gue keren banget nih gitu. IO-nya disewa, cuman yang pengisi acaranya itu yang menjadi perdebatan, karena dia meminta ada pengisi-pengisi acara yang men-trigger perdebatan. Itu adalah orang-orang yang memiliki dwarfism atau apa ya istilahnya, badannya tuh kurang berkembang lah ya gitu, orang-orang kerdil, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka dibayar sebagai performer gitu di sana lah gitu, tapi di hire dalam jumlah yang lumayan banyak gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika ditanya ini sebenarnya lu dieksploitasi nggak, lu apa sih job desk lu gitu, karena orang-orang yang di hire ini ternyata itu harus sign NDA, non disclosure agreement. Jadi lu tuh nggak boleh, ketika lu tanda tangan, lu nggak boleh ngasih tahu lu disuruh ngapain aja di party itu. Beberapa yang bilang katanya gue cuman nuangin shots katanya gitu, atau suruh joget gitu. Itu testimoni mereka. Cuman hal yang dilakukan ini itu memercik kritikan dari Asosiasi Achondroplasia dan Skeletal Dysplasias Dwarfism di Spanyol, lewat General Director Kementerian Disabilitas namanya Jesus Martin. Ini dia meminta investigasi penuh terhadap pesta yang diselenggarakan oleh Lamine Yamal, apakah ini melanggar norma, melanggar eksploitasi terhadap kaum dwarfism. Jadi dia ngeluarin statement, kami prihatin orang-orang yang punya uang, orang-orang yang memiliki kekuasaan merasa seolah-olah diri mereka tidak bisa dihukum. Hukum berlaku bagi semua orang. Itu kata Jesus Martin. Jadi dia merasa ini ada eksploitasi atau kurang lebih treatment yang tidak pantas dilakukan untuk kaum dwarfism gitu ya, kurang lebih. Jadi memercik perdebatan lah gitu. Nah, sebaliknya salah satu pengisi acara juga mengeluarkan statement, tapi dia nggak pengen disebut namanya. Jadi dia ngeluarin wawancara ke Marca kalau nggak salah, itu memberitahu bahwasannya enggak kok, kita tuh cuman di hire sebagai entertainer, kita tidak dipaksa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kami inginkan. Ini sebenarnya sensitif karena gini guys, kan kalian tahu juga mungkin ada persidangan terhadap P Diddy ya, dimana dengan freak off-nya dia, dengan macam-macam lah. Nah ini menjadi sensitif karena secara aktivitas kok seperti seolah-olah ada ada yang menyalahi norma gitu. Dan kenapa harus orang-orang dwarf yang lo pakai sebagai entertainer di situ, Lamine Yamal gitu. Kemudian ditambah lagi ada statement dari Claudia Calvo yang menyatakan bahwasannya dia ini model ya guys, model dewasa gitulah gitu, atau influencer lah kita bisa bilang. Jadi khusus si organizer dari
pesta ulang tahunnya Lamine Yamal ini mencari 12 cewek yang berambut blond yang akan dibayar 20.000 euro per orang hanya untuk datang ke pesta 18 tahunnya Lamine Yamal. Tetapi syaratnya 12 cewek blond ini harus memiliki ukuran lingkar dada spesifik. Jadi harus tobrut. Nah intinya gitulah. Jadi ini yang menuai, aduh udahlah, ini pesta apaan gitu kan, harus spesifik banget gitu. Nah jadi gimana ya, gue ngerasa kayak mau belain ini anak emang, aduh gimana gitu juga. Ini yang kenapa lo hire IO kayak modelan begini lo Lamine Yamal gitu kan, lo bisa apalah gitu ya, doa bareng kayak gitu 18 tahun biar nggak cedera atau apa ya kan, nggak harus mabok-mabokan atau begini gitu. Nah itu yang menjadi perdebatan karena kan dia juga, Lamine Yamal ini kan berani mengutarakan pendapat atau apa ya, sedikit punya bragging rights ya. Kita tahu lah historical quotes yang dia juga keluarkan ketika ada kritikan-kritikan atau pemain yang mencoba mendapatkan reaksi dari dia, mendiskreditkan dia juga berani ngelawan gitu permasalahannya. Nah ini menurut gua dari POV apa ya, ini tuh unnecessary fuss menurut gua, kebisingan yang tidak perlu. Karena menurut gue gini, Lamine Yamal, kita liatin deh statistiknya. Gini ya, secara pribadi ya, gue itu nonton sepak bola dari tahun 1997. I've seen a lot of great players yang dari muda tiba-tiba konsisten, dari muda hilang. Ya kita tahu lah ada Antonio Cassano, is one of the greatest talents dari Italia yang never reach the full potential. Kita tahu Adriano gimana kalau dia latihan kayak Cristiano Ronaldo dan dia tidak kehilangan bapaknya. Mungkin menurut gue dia bisa sebagus Zlatan Ibrahimovic karena posture wise, skill wise, bakat wise, Adriano is a beast gitu. Kita lihat siapa lagi yang Rafael Morrison, Paul Pogba, banyak lah gitu. Tapi guys, gak ada yang sedekat levelnya Messi selain menurut gue Lamine Yamal di usia segitu. Di usia 18 tahun, 17 menuju 18, he's done an incredible things. Dia sekarang kan 18 nih. Di 17 tahun dia udah ngelakuin hal-hal yang gak normal dilakuin sama seorang anak berusia 17 tahun, dan permainan dan how he's influenced the game, bagaimana dia menentukan hasil, determine hasil dari sebuah laga dengan dirinya sendiri. Dia bisa merubah hasil laga dengan dirinya sendiri. Dia nggak perlu rekan setim yang jago-jago banget, dia sendiri tuh bisa. And that's a different level. Itu levelnya Messi menurut gua. 55 pertandingan, 18 gol, 25 assist. Nggak ada pertahanan yang nggak diobrak-abrik sama Lamine Yamal musim lalu di usia segitu ya. Jadi menurut gua apa yang terjadi dari partinya dia, dari attitude-nya dia, somebody needs to raise this. Dan kalau dia nggak segera merubah ini, gua takut dia tidak akan mencapai potensi terbaik. Mungkin dia bisa lebih baik dari Messi, mungkin, we don't know. Karena dari bakat wise ini anak genius banget gitu. Tapi dari sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya, gue ngelihat dia nggak di manage dengan baik gitu. Termasuk dari keluarganya, dari bapak dan ibunya. Gue tahu ini backgroundnya broken home. Lamine Yamal ini bapaknya Nasrawi, itu orang keturunan Maroko. Nyokapnya itu dari Guinea gitu. Mereka tuh udah cerai dari Lamine Yamal usia 3 tahun gitu. Jadi dari educational background pun bokapnya ini ya gak educated lah, gak well educated lah gitu. Dia punya historical problem yang menurut gue juga kompleks. Dia punya penyakit apa sih namanya? Apa sih yang kalau lu kadang suka tiba-tiba nggak sadar terus ada busa di mulut lo, apa ya itu ya? Itulah pokoknya dia punya penyakit itu. Jadi itu mungkin menghalangi beberapa kemampuan dia untuk melakukan sesuatu gitu. Dan bokapnya juga pernah kena kasus penusukan, jadi karena berantem and so on and so forth. Jadi menurut gua harus dibenahi nih dari sisi orang-orang yang mengadvise dia, karena kalau nggak, gue takut Lamine Yamal akan terlalu
melenceng guys dan tidak memenuhi potensi terbaiknya. Makanya menurut gue tuh penting banget seorang pemain profesional itu juga punya level of education yang baik ya, kayak Chiellini, kayak Kompany, kayak beberapa pemain yang dia juga bisa mengimbangkan dari level profesional sebagai atlet dan juga mempersiapkan dirinya bagaimana nanti setelah dia keluar dari masa bermainnya. Itu juga penting banget karena banyak banget pemain yang akhirnya ya pas lagi tenar-tenarnya lagi banyak-banyaknya duitnya, sikat kayak gini, party semua dibeli, ujung-ujungnya nanti hidup setelah sepak bola akhirnya bangkrut karena ya satu nggak mengupgrade diri, di-advise oleh orang-orang yang salah gitu. Mungkin juga orang-orang di sekitarnya juga mungkin kaget karena di usia 17 tahun suddenly dia dibayar sangat-sangat besar, orang-orang di sekitarnya mendadak jadi kaya dan dia juga kaget, namanya orang tiba-tiba punya duit ya wajar tiba-tiba jadi agak agak kampungan dikit gitu, pengen ini, pengen nyobain itu, pengen party apa segala macam. But somebody needs to raise this to Lamine Yamal dan ngomong you need to prioritize your career over hal-hal yang materialistik kayak gini gitu. Menurut gue sih gitu ya. Dan itu dia bahasan kita di episode kali ini Football Morning Show edisi Rabu. Thank you banget buat kalian yang sudah tune in dan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga tadi ada kompetisi untuk para Clipper biar selain sambil cari cuan juga bisa ini ya dapetin konten-konten. Oke? Kalau gitu akhir kata nih pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you guys. Bye.